ada nama peringati ya bubuhan kita. Jadi ulun alhamdulillah dahulu lah waktu lawas 5 tahun kurang lebih kan. Jadi nama peringati maulidnya Nabi, memperingati Isra dan Mi'raj ini hanya orang-orang kita. Dan memang kenapa maka hanya bubuhan kita aja? Sebab orang-orang sana lain aliran daripada kita. Kada seirama lawan kita. Mereka mengatakan bahwa peringatan yang kita laksanakan seperti ini, apa yang dikatakan oleh mereka tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Itu pendapat mereka, tapi biarakannya jadinya jangan tabiat dulu wali. Sebab kalau kita mau wali jadi permasalahan. Bahkanlah ada orang-orang kita, wabil khusus para dzurriyyat Rasulullah, yang mereka itu peringatan maulidnya Nabi diperingati, Isra dan Mi'raj diperingati. Apa yang dilakukan oleh mereka? Yang dilakukan oleh mereka, siapa yang melaksanakan kegiatan seperti ini ditangkap ini. Biar mungkin tahu di sakumpul almarhum Syed Ahdal. Anak Syed Ahdal itu digaduh oleh guru sakumpul sebelum Amin lawan HP. Ada kalau dulu Syed Ahmad. Nah itu anak oleh Syed Ahdal dipinta oleh guru sakumpul dan dihadapi oleh Syed. Nah abahnya itu Syed Ahdal itu asalnya tinggal di kota Mekah. Apa yang dilakukan oleh beliau? Setiap minggu beliau di rumah di Musyifa itu pemaulidan dan membaca kitab Ihya Ulumuddin. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau beserta teman Sidin Mbak Bali Marawan Sidin ditangkap. Nah setelah ditangkap lalu dibunuh dengan disetrum. Namun alhamdulillah dari 5 orang itu 4 meninggal seikong hidup, yaitu Syed Ahdal. Nah habis itu ia nang sejentak Martapura tinggal lagi di kota Mekah. Ada tahan rupanya satruman. Kayak di satrum lancong ini lagi hidupnya masih. Nah itu pengalaman Syed Ahdal. Nah kita yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana-mana kita peringati peringatan seperti ini. Adalah dasarnya dalilnya ada. Bahkan seluruh para aulia mereka tidak melakukan sesuatu kalau tidak ada dalilnya, kalau tidak ada dasarnya. Mana dasarnya Al-Quran? Mana dasarnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu apa yang kita harapkan dari peringatan seperti ini setiap tahun kita laksanakan? Satu yang kita harapkan adalah agar supaya Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan barakahnya lawan kita. Agar di kampung kita senantiasa Allah Ta'ala curahkan kasih sayangnya. Agar di masyarakat kita, kehidupan masyarakat ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian apa lagi yang kita harapkan dari peringatan seperti ini setiap tahun kita laksanakan? Untuk menambah kecintaan kita dengan Rasulullah, untuk menambah mahabbahnya kita, kasih sayangnya kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dari cinta itu mudahan kita dapat syafaat Nabi. Rasulullah bersabda, ujar Nabi, wahai seluruh umatku, kalian di akhirat itu tidak
tidak akan bisa selamat kecuali dengan melewat syafaatku. Ada Nabi menyebutkan 5 tempat yang kita umat Rasulullah ini kada bisa selamat kalau hanya mengandalkan ilmu kita aja. Kalau hanya mengandalkan amal kita aja, kalau hanya mengandalkan akhlak yang ada pada diri kita, kalau tidak syafaat Nabi kada bisa selamat. 1. Hendak selamat di padang mahsyar. Kita sudah mengetahui bersama bahwa dahsyatnya padang mahsyar itu luar biasa. Panasnya di padang mahsyar luar biasa. Kenapa maka panas? 1, oleh lantaran kebanyakan orangnya. Yang kedua, oleh lantaran matahari itu dinaik ke paparakan. Berapa? Cuman sejuta. Manusia dikumpulkan mulai Nabi Adam sampai kiamat jadi satu di tempat yang satu. Mataharinya sangatlah dekat. Saking panasnya apa yang terjadi? Bukan terjadi banjir bandang, tetapi banjir paru lantaran kapal panas. Jangankan kita, umat-umat Nabi bahari pun mereka mencari akan Nabi dan Rasulnya. Apa yang mereka harapkan kepada Nabi dan Rasulnya? Bantuan. Tapi apa yang dikatakan oleh para Nabi dan Rasul dahulu? Wahai umatku, nafsi, aku pada hawa menggadui pian aku kayak apa juga. Nah kita pun umat Rasulullah, ternyata Nabi kita sebelum kita berada di padang mahsyar, Nabi sudah menunggui kita. Alhamdulillah. Kenapa Nabi menunggu di padang mahsyar? Karena sidin sudah diberitahu oleh Allah bahwa umat sidin tidak akan bisa selamat kecuali dengan bantuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu 1. Nah kemudian yang kedua, kalau kita hendak masuk surga bighairi hisab kada bisa, amonnya kada syafaat Nabi, kada bisa, kada bantuan Rasulullah. Orang masuk surga itu ada yang melewati proses, ada yang langsung setelah dibangkit dari kubur mereka tidak melewati padang mahsyar. Mereka tidak melewati berhisab amal, bertimbang amal, bertiti di titian siratal mustaqim. Namun ternyata mereka langsung menuju pintu surga. Nah, mereka yang bisa masuk surga itu tanpa hisab melewat syafaat Nabi. 2. Nah kemudian yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tacut dengan mati, tapi umat Nabi, tapi nya cinta lawan Nabi, dosanya banyak benar. Si tacut, tahu tacut, digambut tuh tacut ngarannya. Bilanya pina jaga, pina mantap orang tuh tacut kan. Bila apalagi bisa membunuh orang tuh orang pada tacut gitu. Itu pada bilang pengernya. Nah ini kami ada di situ, ada ganggu bang. Tapi bilanya pemaulitan Nabi ya Allah yang karim. Inya wanima andak yunak ada 50 lagi 100 kulilin banyak kenyaman menyumbang. Sambil yang lainnya tahu nggak ada tahu juga. Nah ini ada umat Rasulullah yang mereka itu setelah dihitung amalnya, ditimbang amalnya, memang banyak kejahatan daripada kebaikan, dan orang itu memang sudah divonis min ahlin nar.
tapi ternyata bisa selamat. Melewat apa? Melewat syafaat Nabi. 3. Yang keempat, ujar Nabi, ada di antara umatku yang mereka tidak bisa selamat kecuali hanya melewat syafaatku, yaitu mereka yang sudah masuk ke dalam neraka disiksa oleh Allah di ribuan tahun, kada bisa keluar kecuali dengan syafaat Nabi. Dan memang kenyataannya seperti itu. Malaikat Malik itu setelah mendengar beberapa lamanya akan teriakan min ahlin nar. Apa yang diteriakan oleh mereka? Mereka memanggil akan nabinya. Ya Muhammad isfa'lana, ya Muhammad isfa'lana, ya Muhammad isfa'lana. Itu yang didengar oleh malaikat Malik. Nabi Muhammad sudah di dalam surga. Malaikat Malik keluar dari surga, dari neraka menuju ke surga, menemui akan Rasulullah, menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, ternyata ulun selama berada di dalam neraka ini ada mendengar suara memanggil pian minta tolong. Ternyata umat pian masih ada di dalam neraka. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi keluar dari surga, sidin masuk ke dalam neraka. Sidin langsung masuk ke dalam kawah untuk mengibigi karak-karak yang ada di dalam neraka itu. Hanya suaranya aja dari awaknya ada di dalam. Nah, inilah pemimpin yang perlu didukung, jangan dijokong. Pemimpin yang bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi pemimpin yang memikirkan akan masyarakatnya. Cobluslah salah satu dari yang 3 kampanye, Bang. Pada tanggal 14 nanti istiharah dulu. Asal jangan awak sidin aja dicocok, amun awak sidin dicocok salib sidin. Gambarnya aja dicocok. Jangan ketiganya, biar dicocok ketiganya. Jangan ada memberi duit belum mampu. Tapi bansos di bulan Bangda. 11 triliun tapi belum sampai ke banjir lagi. Belum Pak. Tunggu Pak, belum sampai untung benar. Nah, ini Nabi Muhammad. Pilih pemimpin. Nah, jadi sesuai aja kita nih malam ini memperingati Isra dan Mi'raj karena cinta dengan Nabi. Kenapa? Maka cinta dengan Nabi karena Nabi sangat cinta dengan kita. Nabi itu bukan hanya memikirkan kehidupan kita di dunia semata, tetapi di akhirat pun sidin memikirkan. Ayo siapa nahakon berjabur ke dalam neraka situ. Seruakan kita Pak Jokowi berjabur ke dalam neraka, ambil kita ini papariannya berdaerah. Ini kalau tak apa orang. Nah, itu. Nabi Muhammad itu berjabur ke dalam neraka beruntungan. Nah, kemudian yang kelima, siapapun yang sudah masuk ke dalam surga, hendak mendapatkan fasilitas mewah, kada bisa dapat amunnya kada melewat syafaat Rasulullah. Kalau umpam kita di dalam surga hendak mendapatkan bidadari 12.100, di sana dapat langsung kada hawa amunnya kada melewat Nabi. Bisalah kita di dalam surga hendak mendapatkan kamar wadah nang VIP, kada bisanya kada syafaat Nabi. Nah, ini dikatakan oleh Nabi di tempat ini. Nah, kemudian untuk mendapatkan syafaat Nabi, kada kawa kita sudah mati. Kapan kita bisa mendapatkan syafaat Nabi itu? Apa yang harus kita lakukan semasa kita hidup di dunia ini? Di antaranya yang kita laksanakan malam ini, peringati Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian apalagi tujuan kita dari peringatan sabat tahun kita laksanakan hendak membuka sirah perjalanan Isra dan Mi'raj.
Untuk apa? Untuk kita jadikan contoh di dalam kehidupan kita. Karena kita berataan sudah mengetahui bahwa apapun yang diucapkan oleh Nabi, yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi contoh bagi kita, termasuk Isra dan Mi'raj ini, dan termasuk Isra dan Mi'raj. Nah, Isra dan Mi'raj ini diabadikan oleh Allah, dasarnya di dalam Al-Quran, dan juga telah diabadikan oleh Allah langsung Nabi menjalaninya di dalam surah Al-Isra. Tadi sudah dibaca, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina. Ujungnya innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan dengan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang penuh dengan keberkahan. Apa tujuan Allah menjalankan Nabi Muhammad? Untuk memperlihatkan kekuasaannya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu namanya dengan Isra. Apa tadi Isra? Dijalankan Nabi Muhammad di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj apa deh? Arti Mi'raj apa? Tarabang Nabi kan, dinaikkannya Rasulullah dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa, menembus 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Arasy, sampai ke suatu tempat siapapun kada bisa sampai ke sana, yang diberi nama dengan Mustawan. Beliau, artinya Nabi, berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah bila kaifin wala inhisarin. Diberilah amalan paket, yaitu diwajibkan sembahyang asalnya 50 dikurangi menjadi 5, tapi nilainya tetap 50. Nah, kemudian setelah diambil oleh Nabi pulang, Nabi beli sampai ke Masjidil Haram. Selesailah ya kapan? Betul kan? Perayaan Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya berguru kita nih. Ini jam berapa ya? Jam 12 kan? Boleh. Nasinya ada itu deh. Banyak. Oh banyak. Mayu aja kalau mau beli. Iya betul. Insyaallah. Kayak apa di sini biasanya ampihan jam berapa kira? 1. Jam 2 kan? Jam 2 paling lawas. Nah, kita ambil hikmahnya di 3 penting ya Allah. Nah, kita sudah mengetahui bersama bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca, kalau kita pahami,
sama persis dengan perjalanan kehidupan kita. Nabi dijalankan oleh Allah. Kenapa? Maka Nabi dijalankan oleh Allah karena memang Nabi kata kau berjalan seorang. Dari mana Allah menjalankan? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita pun sama dijalankan oleh Tuhan. Kita dijalankan oleh Allah dari alam arwah, kemudian alam rahim diproses oleh Allah 40 hari setetes air mani mama dan abah. Diproses oleh Allah berubah menjadi segumpal darah. Diproses oleh Allah 40 hari 40 malam menjadi segumpal daging. Baru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditentukan dengan iradatnya. Nah, jadi kita ini dijalankan oleh Tuhan dari alam arwah, alam rahim. Berapa tahun kita di alam arwah? Tadi ingat lagi kalau berapa tahun kita di alam rahim? Ada pangangannya hanya ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan, kebiasaan 9 bulan, ada yang 3 tahun. Toh benar namanya mah menggaduh di dalam rahim. Nah, lalu dengan dijalankan oleh Allah dengan iradatnya. Setelah 40 kali 3 setetes air mani mama dan abah diproses menjadi segumpal darah, diproses menjadi segumpal daging, belum lagi dibentuk. Datanglah malaikat Allah di dalam riwayat Ibnu Mas'ud menanyakan tentang perjalanan si hamba di perjalanan. Apa yang ditanyakan oleh malaikat Allah kepada Allah, wahai Allah, ini bayi akan lahir ke dunia, apakah dibentuk dengan sempurna atau tidak? Ujar Tuhan, bentuk dengan sempurna. Apakah bayi ini setelah dibentuk dengan sempurna ditiupi roh atau tidak? Tiupi. Apakah lalakian bibinian? Bincong. Nah, itu 2 alam, 2 barang. Berapa ajalnya? 70 tahun. Guru danau sore meninggal. Berapa umurnya? 70 tahun. Berapa rezekinya? 11 triliun. Amin, amin. Lumayan ya, Amin, amin. Nanti bagi Pak Jokowi yang 11 triliun. 47 triliun berjalan dibagi dana sampai ke situ. Tapi syaratnya cocok, jadi bilangnya ada mencocok awas. Nah kemudian Bontong kadang bontong. Di mana matinya? Di Banjar. Di mana dikubur? Di Pematang. Seluruh perjalanan kehidupan kita semuanya sudah diatur oleh Allah dengan iradatnya. Sekarang kita menjalani iradat itu, lalu dijalankan dengan. Setelah iradat itu diambil oleh malaikat hafallah kepada Allah, lalu disodorkan kepada kita. Apabila kita mau menerima ketentuan itu, lahirlah kita ke dunia. Tapi kalau kita tidak mau menerima iradat Tuhan, maka kita tidak akan lahir ke dunia. Ya, kadang-kadang meninggal di dalam rahim. Kadang-kadang setelah lahir meninggal, mereka itu tidak menerima akan iradat dari Allah. Nah, sekarang kita ini sudah dijalankan di dunia ini, diproses oleh Allah dari masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja. Alhamdulillah, sekarang sudah Tuhan. Siapa yang menjalankan kita di dunia ini? Allah. Apa tujuan Allah menjalankan kita di dunia ini?
dari Allah untuk ibadah dan kita semua kembali kepada Allah. Apa tujuan Allah menjalankan Nabi Muhammad? Satu, Allah hendak bertakwan lawan sang kekasih. Apa tujuan Allah menjalankan Nabi kita Nabi Muhammad? Untuk memberikan amalan yang sangat hebat, yaitu ibadah sembah. Apa tujuan Allah menjalankan kita hidup di dunia ini? Untuk beramal beribadah. Adalah lagi tambahan, ada di dalam ayat tadi, linuriyahu min ayatina. Allah hendak memperlihatkan tentang kekuasaan sendiri. Nah, kita dijalankan Allah, Nabi Muhammad pun dijalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang kita ambil hikmahnya? Dua buting selesai. Satu, di dalam surah Al-Isra ada kalimat abdihi, ya ada. Subhanalladzi asra bi abdihi. Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat abdihi. Kenapa Nabi Muhammad kalau dipanggil oleh Allah dengan pangkat sidin, dengan kedudukan sidin? Kenapa Allah tidak memanggil Nabi Muhammad birusulihi, tidak memanggil binabiyihi, tidak memanggil bihabibihi? Jawabannya, karena abdihi adalah pangkat paling tinggi di sisi Allah. Nah, jadi pangkat paling tinggi di sisi Allah, baik di dunia maupun di negeri akhirat, yaitu abdul. Nah, lalu Nabi Muhammad dipanggil di ayat itu dengan kalimat bi abdihi, pangkat yang paling tinggi. Yang kedua, kenapa Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah di ayat itu dengan kalimat abdihi? Karena memang Rasulullah lah yang paling sempurna melaksanakan syarat-syarat kehambaan. Lalu dipanggil sidin dengan abdi. Yang ketiga, kenapa Nabi kita Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah dengan kalimat abdi? Karena orang yang benar-benar menjadi hamba Allah lah yang bisa sampai ke tujuan. Nah, hanya orang yang mendudukkan dirinya di kehambaan, itulah orang yang wasil. Itulah orang-orang yang dibukakan hijab, diberi oleh Allah ilmu makrifat. Nah, jadi di ayat itu Allah dipanggil dengan abdihi karena abdihi pangkat paling tinggi di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, kenapa Nabi Muhammad dipanggil dengan abdihi? Karena sidinlah salah seorang hamba Allah yang sempurna melaksanakan syarat kehambaan. Yang ketiga, kenapa dipanggil dengan abdihi? Karena pangkat abdihi lah orang yang bisa sampai menuju Allah, dan memang bujur adanya. Kehebatan Nabi Muhammad itu sidin tawa melihat dan Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Kita kalau melihat bendanya itu ada, itu biasa. Rasulullah ini penglihatan sidin itu bisa melihat sesuatu yang sebenarnya kata kalau dilihat itu Nabi Muhammad kawa melihat. Inilah pangkat Rasulullah yang paling hebat. Para nabi dan rasul dahulu hendak melihat Tuhan, ada apa? Ada bunyinya apa? Nabi Musa kawa melihat Tuhan. Oh, ternyata bukan melihat Tuhan Nabi Musa, tetapi Nabi Musa itu
bapandir haja kawa lawan Tuhan. Tetapi di dalam riwayat Nabi Musa itu bapandir masih didinding dengan 70 dinding. Satu riwayat 70.000 dinding. Artinya ada langsung. Nabi Muhammad ini dengan keistimewaan yang Allah berikan, sidin kawa melihat akan zat Allah bila kaifil wala inhisari. Kita umatnya kawan melihat kata kawan. Namun nantinya di dalam surga dikatakan oleh Nabi kita akan bisa melihat zat Allah, dan itu adalah nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling istimewa. Nah lalu mungkin kita dibertakon di dalam surga itu dilawasna melihat zat Allah. Jawabannya di dalam hadis Nabi, kita melihat zat Allah, memandang kadar berapa di dalam hidup ini kita lamanya melihat mengingat akan Allah. Jadi ukuran telah di dalam surga karena kita melihat akan zat Allah, ukurannya ini di dunia. Berapa lamanya kita sewaktu hidup di dunia ini ingat lawan Tuhan. Kita sembahyang kira-kira ingat lawan Tuhan dulu berapa? 5 menit sembahyang, namun kali 5 menitnya ingat bisa kata apa-apa. Dan memang kenyataannya seperti itu. 5 menit kita sembahyang tuh sama menit kita ingat harap benar. Jadi seharian semalaman itu 5 kali kita sembahyang berarti 5 menit aja. Nah jadi kadar ukuran kita di dalam surga melihat zat Allah adalah seberapa lama kita ingat dikumpulkan sewaktu hidup di dunia ini. Nah lalu apa syarat yang dilaksanakan oleh Nabi menjadi hamba sehingga diakui oleh Allah? Rasulullah itu adalah hamba yang memang benar-benar hamba. Imam Ghazali menyebutkan syarat orang yang menjadi hamba agar diakui oleh Allah benar-benar menjadi hambanya ada 3 macam. 1. Menjaga dan memelihara undang-undang Tuhan. Itu 1. Jadi bila kita hidup ini senantiasa menjaga dan memelihara perintah Allah, larangannya kita jauhi, syarat pertama terpenuhi. Allah sayang lawan kita, Allah Ta'ala cinta lawan kita, dilahirkannya, dihidupkannya kita di dunia dan diatur oleh Tuhan dengan undang-undang sidin. Dek, hukum Tuhan berapa dek senyaan? Ingat tuh dek. Oh dek. Secara umum hukum Tuhan itu ada 2, ada perintah, ada larangan. Di dalam kitab disebutkan hukum Tuhan itu ada 7: wajib, sunat, haram, makruh, mubah, shah, batal. 7 inilah hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan itu permanen. Lain hukum negara apa? Hukum negara ini alaunya pacangan membunuh lawan pejabat diubahnya. Nah itu hukum negara. Kalau hukum Tuhan itu permanen sampai kapanpun kada berubah. Bila inya ulun nih membunuh ini, itu hukum Tuhan. Ini ulun membunuh tanpa ada salahnya. Ulun membunuh inya karena zalim. Bila inya ulun membunuh inya balasannya membunuh ulun. Di kisah hukum Islam itu ada berubah sampai kapan? Sembahyang itu seharian wajib. Kalau orang bapaknya tinggi benar, tauhidnya tinggi benar, tasawufnya lalu bertamat sembahyang, nah itu dikaramputi gurunya benar ya. Hukum Tuhan itu permanen, kami di Pematang, namanya di Pematang itu ada pelajaran. Bertamat sembahyang, maka bayar 3.000, 3 juta, 5 juta sampai 7 juta, ada aja 4 rutiahan.
Tapi kita pasaran di Indonesia ini senyap apa yuk? Orang mengaku jadi Jibril, ada aja pengikutnya juga. Orang mengaku jadi Nabi, ada aja pengikutnya. Cuman kalau ada pengikutnya, orang mengaku orang gila. Itu pengikutnya. Nah, ada wajibnya sebelian. Nabi itu ibunya anu waktu Isra Mi'raj jadi manggawean. Kayak penanahunya lawan Nabi. Nah, jadi ingatakan hukum Tuhan itu permanen, kada berubah. Zina hukumnya apa zina? Zina itu haram. Dan sampai kiamat tetap haram. Kalau bangkaina bibiniannya lawan lagiannya bersuara, ujar bibiniannya, ulun rela benar. Ujar lagiannya, aku rela benar juga, nyaman. Berubahlah hukum menjadi halal kada. Hukum Tuhan itu permanen. Nah, jadi kita hidup ini di segala aspek kehidupan kita sudah diatur oleh Tuhan. Kenapa? Maka hidup kita diatur oleh Tuhan karena Allah sayang. Kenapa? Maka hidup kita diatur oleh Tuhan dengan undang-undangnya supaya kita hidup nyaman. Kenapa? Maka kita di dunia ini diatur oleh Allah dengan hukumnya. Karena ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Hidup berkesinambungan. Nah, jadi kita berdoa bahwa Tuhan mudahan kita hidup di kawan menjaga dan memelihara hukum Tuhan. Sekecil apapun kehidupan di dunia ini sudah diatur oleh Tuhan. Hendak jadi presiden ada aturannya. Hendak jadi gubernur ada aturannya. Hendak jadi RT ada aturannya. Sapunyaan. Hendak kawin bini 4 ada aturannya. Kada kawa apa yang andalakan ini aja sawarna ada kawa. Amun nenek kan kita urusan. Tahu lah nenek itu tuh tahu lah deh. Di awak kita ini berapa kapal ada? 3. Nah, ini sauting. Turun ke bawah. Ini kapalan apanya? Hah? Ini kapalan apa dengannya? Linto. Nah itu bang. Nah ini hari-hari bersuara. Apa suara kepala? Ujar kepala, aku indah benar. Nyanyar kepala. Ujar kepala, aku kada hendak terlalu beban pikiran. Ujar kepala ini, aku kada hendak lapa unyok-unyok kasih tau kamar. Ujar kepala nang itu, aku kada tahu urusan sakit kepala. Kada tahu urusan kapal dintuhan sakit nang paling nyaman. Nanggahan aku itu nyaman. Jadi hidup ini bila nyaman nyaman aja taruh. Itu ngarannya kepala butuh. Sambat sudah. Ini anak nyaman aja kepala itu ngarannya. Nah, jadi itu tadi kita alhamdulillah syukur kita diatur Tuhan, diatur kita berumah tangga, diatur kita beranakan, diatur kita selaku laki, diatur selaku bini, diatur bermasyarakat, diatur berjiru semuanyaan Tuhan tuh kesayangan dalam kita diatur saja. Sampai kita berhirat tuh ada aturannya. Kita bakami ada aturannya. Bolehlah bakami di pinggir jalan, aduh, ada boleh itu dalam agama ada boleh. Memorok baju ada aturannya. Puluh berituan ada aturannya. Apa berituan? Sebenarnya kita halo ini. Begitu. Ada aturan. Nah ingatakan apa tujuan Allah mengatur kita satu karena kasih sayangan Tuhan lawan kita. Yang kedua supaya kita ini hidup nyaman. Yang ketiga karena memang kehidupan kita di sini ada sarawasan, ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Nah lalu kita belajar hukum-hukum Allah itu satu. Jam berapa udah nih? Jam 11 sudah. Jam 2 deh. Belum. Tang 2 aja. Nah yang kedua dengan apa syarat menjadi hamba yang Rasulullah itu sempurna melaksanakan syarat ini? Menerima ketentuan Tuhan. Kita hidup sudah diatur Tuhan. Sekarang kita menjalani aturan.
bahari Wali Songo Sunan Kalijogo Sidir melajari tauhid itu melewat wayang. Melewat wayang itu sebenarnya isinya tauhid. Wayang ini guru-guru ada melajari tauhid itu melewat film ukuran Nabi itu dia. Film biasa film itu bila inya ditayangkan film saranjana dia. Nah, bila inya diputar ditayangkan itu otomatis filmnya itu sudah diulah Tuhan. Sama halnya itu. Kita hidup di dunia ini sudah dirancang oleh Tuhan di dalam hadis 50 tahun sebelum kita lahir sudah ada ketentuan itu. Dan alhamdulillah Allah yang menjadi sutradaranya dan kita yang menjadi pemainnya. Biasa pemain itu bisa diterima oleh sutradara kalau ia mau menerima apa yang ditentukan oleh sutradara. Ujar sutradara, hapunlah film nih judulnya Cinta Bertasbih. Hapunlah judulnya film ini Saranjano itu tadi. Saranjanda. Nah kemudian ujar Tuhan pian hapunlah pemainnya hapun. Nah kemudian di dalam film itu dengan ada siang, ada malam, ada lalakian, ada bibinian, komplit lah di dalam film itu. Ada tukang bubur naik haji. Ada tukang. Nah sekarang kita jadi pemainnya. Bila inya kita mau menerima ketentuan dari sutradara, benarlah kita menjadi hamba Allah. Ketentuan itu secara global ada dua. Satu ketentuan yang sesuai lawan kehendak kita. Kayak apa caranya kita menghadapi? Terima kasih. Ada ketentuan yang ada sesuai lawan kehendak kita, sabar ya. Kebetulan kita garing, sabar ya. Kebetulan kita sehat, alhamdulillah. Kebetulan kita berduit, alhamdulillah. Kebetulan kita kada berduit, rananya itu loh. Sabar ya. Pokoknya apapun yang terjadi semua atas kehendak dari Allah. Semua adalah kudrat dan iradat Tuhan. Apa yang kita saksikan di alam ini, di ketika kita dijalankan oleh Allah di dalam wiritan saben hari kita baca. Apa ya wiritan itu? Di antaranya tulijul laila bin nahari wa tulijul nahara bin lail. Puja Tuhan, wahai hambaku, aku nang maulah siang, aku nang maulah malam. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Aku nang memuliakan, aku nang menghinakan. Tanggal 14 kaina kalihatan siapa nang dimuliakan Tuhan. Asal jangan ingkar aja. Ada siang, ada malam. Ada orang sugih, ada orang susah. Ada orang sehat, ada orang nanggari. Ada orang nang hidup, ada orang nang mati. Semuanya itu adalah gawian Tuhan, perbuatan Tuhan. Ada garing, gawian Tuhan. Ada orang berduit, gawian Tuhan. Ada orang susah, gawian Tuhan. Uluh termasukna bagara badiah malihat mendengar uluh semuanya gawian Tuhan. Gawian Tuhan itu ada nang cocok lawan kehendak kita, ada nang kada cocok. Kada cocok itu dinaik kada berduit, ukil masang berokok kada teh. Nah itu sedih benar. Kayak apa caranya menyikapi? Sabar ya. Sabar ya. Laki berbini pulang, sabar ya. Nyaman benar, nyambet. Enggak, merasa bakal tahu. Nah, jadi kayak apa kita menyikapi
tentang gawian Tuhan ini dua caranya menyikapi syukur dan sabar, sabar dan syukur. Kalau orang walinya ada sabarnya, syukur saja, syukur saja. Nah itu nomor 2 syarat kita menjadi hamba. Oh kebetulan kita diberi bini pamamayan, nah diberi bini pak anakan benar setahun duiko keluar kamber, maka terbenar ada usaha, tapi yakin aja nang memberi rezeki itu Tuhan. Sabar ya. Kebetulan bisian laki ini pembini, ya benar sobat berbini, hanya sabar ya. Kan nyaman benar pemandir sabar ya. Nah, kayak apa lagi? Bila inya kita kada bersyukur atas nikmat, kada sabar atas bala, apa zaman Tuhan puja Tuhan, jangan bagana di alam pun ini, jangan berada di permukaan dunia ini. Jadi jadinya ulun bagana kata amban, nah amban kita pun Tuhan. Paliyakhluk rabban siwaya. Amunnya kada syukur, nya kada sabar, jangan mencari apa ngarannya, carilah Tuhan selain daripada aku. Nah ini nomor 2 nih. Jadi nang syair saya seman tuh ada kalimat lawalim wa kaifa qaulu dzil hamaq. Siapakah tujuh maniwas handus talang ujar pun jangan tadi digawi lagi maniwas itu orang bubungulan ngarannya. Itu syair kan qauludil hamdi qauludil hamak terbubungul. Artinya kada menerima lawan ketentuan dari Allah. Nah itu 2. Yang ketiga syarat menjadi hamba lebih mengutamakan kehendak Allah ketimbang kehendak kita. Kita diberi oleh Allah nafsu, jangan nafsu kita nang mengatur kehidupan kita, tetapi hendaklah kita bilanya menjadi hamba Allah, Allah yang mengatur kehidupan kita. Subuh nang nyaman bakal lumbur kulit, tapi kaum bakiau terus sholatu khairum minan naum jasih. Sampai kaum nih kok benar membaca itu dan dipaling ke sini. An-naum khairum minas shalah gitu. Nampak masyarakatnya kan nakalangernya. Jadi ku paling ku paling. Nah, jadi dengan inilah syarat menjadi hamba. 1. Menjaga dan memelihara hukum Tuhan. Yang kedua, menerima ketentuan Tuhan. Yang ketiga, lebih mengutamakan kehendak Allah ketimbang kehendak nafsu kita. Inilah syarat orang yang menjadi hamba yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, Nabi sebelum diberangkatkan, ya Allah, Nabi sebelum berangkat dijalankan oleh Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Guru Sidin? Dibelah dada, diambil hati, kemudian dibelah hati. Bukan hati Nabi itu kotor, tetapi yang bersih ditambah lebih bersih. Bukan hati Nabi itu kotor, tetapi Nabi mencontohkan kepada kita betapa pentingnya pembersihan hati. Kenapa? Sebab orang yang bisa sampai menuju Allah adalah orang yang hatinya bersih. Di dalam doa haul, orang yang diterima oleh Allah itu ialah illa man atallaha biqalbin salim. Qalbin salim, hati yang selamat dari penyakit, hati yang selamat dari dosa, itulah yang diterima oleh Allah. Nah, kenapa di situ? Maka yang pertama yang dilakukan oleh malaikat Jibril pembersihan hati. Jawabannya kata Imam Ghazali, 1, karena hati itu adalah pandangan Tuhan.
Nang dilihati Tuhan tuh ya hati. Nang ditinggal Tuhan itu hati. Innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ada dengan orang menyumbang samiliar. Apakah nang dipandang oleh Tuhan samiliarnya? Ada orang yang berbagi BLT di Jakarta, Jawa Timur, di muka istana berbagi BLT, anaknya itu kantornya ya. Nah, dipandang Tuhan itu bukan hartanya itu, tapi hatinya. Sama aja kita beribadah. Kita beribadah sembahyang 5 menit, nilai pahala yang diterima oleh Allah itu seberapa ingatnya kita sama Tuhan. Itu yang ditengok oleh Tuhan. Orang menyumbang samiliarnya kalau dipandang Tuhan kada hatinya, pilihnya hatinya yang ikhlas diterima. Pilihnya hatinya kada ikhlas kada diterima. Nah, lalu oleh sebab itu Nabi mencontohkan waktu Isra. Dada sidin dibelah, hati sidin dibelah, dibasuh, diisi dengan 5 mata. Dan di dalam sejarah Nabi itu operasi bukan hanya di ketika umur 50-an itu aja, tetapi di dalam sejarah Nabi itu operasi 4 kali. Umur 2 tahun sekali, umur 10 tahun sekali, umur 40 tahun sekali, dan umur waktu Nabi hendak Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan 51 tahun, 7 bulan, 13 hari. Ada yang mengatakan umur Nabi waktu itu 52 tahun. Kenapa waktu anak-anak dioperasi, di ketika sidin bakawan lawan anak Kalimatus Saniyah? Karena Allah membersihkan hati Nabi itu agar supaya tidak seperti anak-anak orang biasa. Kenapa di masa remaja dioperasi oleh malaikat Jibril Nabi Muhammad? Agar supaya jangan terpengaruh. Kenapa umur 40 dioperasi? Hendak menerima wahyu dari Tuhan. Kenapa umur 51 tahun dioperasi? Hendak berjumpa dengan Allah. Nah, jadi hati perlu kita bersihkan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Karena hati adalah pandangan Tuhan. Yang kedua, Nabi menyebutkan hati itu ujar Nabi seperti cermin. Tahu cermin? Kita hendak bercermin, awak kita nih diceramin, cerminnya dulu bersih. Bilanya cerminnya kita bersihi, apapun yang ada di awak kita ini kelihatan. Nah, sama halnya hati. Bahkan ketajamannya hati itu lebih luas, lebih dalam ketimbang kaca. Kalau kaca itu kita berceramin nah kaca. Palingan nang di awak kita nih, nah kelihatan nang zahir. Tapi kalau batin kita bersih, yang diumpamakan oleh Nabi seperti kaca, bukan hanya nang bisa kita lihat di alam nyata, tetapi di alam barzahiyah pun kita lihat. Dengan kebersihan hati kita bisa melihat aib kita bisa melihat kekurangan kita, dan kita bila inya dipadahakan orang ada aib, pasti orang yang bersih hatinya menerima. Tapi bila inya hati kita kotor, dipadahakan orang kita di diri ini ada aib, pasti sari. Nah, jadi oleh sebab itu kita disuruh untuk membersihkan hati. Ditambah lagi ujar Nabi, hati itu seperti raja, bilainya hati baik, rakyatnya pun baik. Bilainya Pak Jokowi baik, rakyatnya adem, rakyatnya nyaman, rakyatnya tenang. Tapi bilainya raja kada baik, tunggu tanggal mainnya. Nah, kemudian kenapa maka Nabi mencontohkan pembersihan hati ini sangatlah penting, karena kita pajangan matian. Ayo siapa nampi nama tinggal di sini deh, sorangan. Nah, sama juga dah. Nah, kainan dengan kita nih pajangan mati. Awak kita mayoritas yang terbanyak itu hancur. Ada memang yang diabadikan oleh Tuhan.
Nah jadi kayaknya ini hancur jadi tengkorak. Setelah terjadi hari kiamat, tiupan sangkakala 1, 2 selesai, langkah 3 hidup, dibangkit kembali. Kita hidup, lain hidupan tuh anjing kan? Hidup, ini karena dibentuk dengan umur kita 30, 35 aja Nabi. Nah Allah membentuk wajah kita ini memandang hati kita, bilanya hati kita bungas, wajah bungas. Beda lah kita hidup di dunia ini, bentuknya memang mirip, kainnya mirip, abahnya mirip, mamanya. Kalau di padang mahsyar nanti kita dibentuk oleh Allah rupa ini menggiring hati. Bilanya hati bungas-bungas. Bilanya hati rusak, hancur muha kita. Nah, lalu di dalam riwayat di padang mahsyar itu manusia ada 12 rupa. Nah, akan disebutkan pada malam hari ini. Yang terakhir, hasil daripada Isra dan Mi'raj adalah ibadah sembahyang. Apa pesan Nabi? Ujar Nabi, ibadah sembahyang, ibadah nang kadang ditinggal semasa lalu. Bahkan Nabi menyebutkan as-salatu miftahul jannah fid dunya wal akhirah. Sembahyang itu keuntungan anak kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apapun profesi kita. Sekarang kita baru rumah tangga hendak nyaman, sembahyang jangan ditinggal. Kita baru rumah hendak sukses, sembahyang jangan ditinggal. Kita sekolah hendak berhasil, sembahyang jangan ditinggal. Kita di kantor hendak dapat keberkahan dari Allah, sembahyang jangan ditinggal. Apapun profesi kita, asal jangan jadi hantu ya. Namun jadi hantu kalau tahu kisahnya itu. Pokoknya kita ini sekarang apa? Berumah tangga, hendak nyaman rumah tangga kita, sembahyang jadi ditinggal. Bilanya sembahyang ditinggal, ujar Nabi, mudahlah kita untuk melakukan segala macam kemaksiatan. Nah itu aja yang ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabil khusus kepada diri ulun pribadi, kesimpulannya adalah yang pertama, jadikanlah diri kita ini benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kesimpulan yang ulun sampaikan tadi adalah pentingnya kita membersihkan hati. Yang ketiga, pentingnya kita senantiasa menjaga dan memelihara akan sembahyang 5 waktu. Minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta anak. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semoga dari apa yang beliau sampaikan tadi